Oke, sahabat Agung Woye, ini hari ini saya, aduh luar biasa pokoknya lah, dimbombardin makanan tuh makanan semua full full tuh. Nah ini saya kesini tuh sama bekas pacar tuh, tuh. Ini yang selalu setia tuh nemenin Agung Woye. Nah teman-teman, kali ini nih, wah tuh kan, luar biasa tuh, mantul. Saya lagi mau belajar apem di sini, bikin apem nih. Ini bahan dasar apem, ini bahan dasar apemnya tuh apem tuh. Ini bahan dasar apemnya. Nah ini yang sudah, nah ini yang sudah apa ya? Udah mulai tuh. Ini selidi-selidi nih. Nah ini apemnya nih. Hai, pengen tahu yang punya apem? Ya Mas, sugeng siang Mas. Tuh Mas Rian, cuma nanti kita simpan dulu Mas Rian, saya tak makan soto dulu ya. Ini makasih soto nih tuh, maneman tuh, nanti kalau nggak saya makan melar kayaknya kayak. Jadi sementara pembahasan bikin apemnya kita pending dulu ya. Iklan dulu. Iklan dulu ya Mas. Makasih ya Mas. Thank you. Monggo teman-teman ini. Silakan nih. Tuh, mantul. Jos. Wih, mantul. Oke, sahabat Agung Woye, kita lanjutin. Nah, tadi satu porsi soto sudah habis nih. Bersih. Atur nuwun, Om. Wah, mantap sotonya. Nah, kita kembali ke pembuatan apem. Nah, ini apem ini sebuah istilah ya. Nih, ini apem nih. Cuma untuk lebih detailnya kita tanya nih, Mas, apem itu apa Mas? Ini apem. Apem kalau dari orang Cilacap atau orang Banyumas sendiri itu sebenarnya sebuah nama makanan. Apa makanan ya? Iya betul. Ya, makanan jajanan atau ya cemilan lah. Apem kan sering dijumpai di pasar-pasar, contohnya kayak makanan pasar, jajanan pasar itu apem. Tapi di sini karena kita berbicara masalah apa seni, ya nama apem itu kadang-kadang kita jabarkan, kita curahkan untuk privasi kita sendiri, membuat ciri khas, Identitas sendiri ya. Ya. Apem itu saya buat dari istilah singkatan yang berasal dari anting putri mentek-mentek. Nah, gue anting putri mentek-mentek gue baheno bahasa Indonesia. Kalau Nih mentek-mentek gue. Aduh. Iya itu sih gimana? Ya kalau anting putri bogel kan udah biasa. Iya. Apem kan lebih Cita rasa, cilacapnya itu kan. Oh ya teman-teman, jangan lupa, jadi pembahasan kita adalah cara pembuatan apem. Kenapa apem? Tadi kita tunjukkan dari ini bahan dasar, ini biji maksudnya ya. Ini bijinya, ini setelah disemai. Nah ini sampai, ini sebenarnya masih program juga ya, masih proses ya. Masih proses. Nah, nanti kita lanjutin obrolan kita kali ini. Nah, saya lupa sebelum saya lanjutin. Jadi saya masih di seputaran Cilacap. Saya lagi silaturahmi dan belajar di tempatnya Mas Rian ya, yang Cilacap. Jadi sama teman-teman dikasih kesempatan bincang-bincang nih tentang dunia perbonsaian, terutama bagaimana kita dari tadi masih seputaran budidaya ya, budidaya dan petani. Apa itu? Kita lanjutin next video. Thank you. Yaitu untuk bonsai. Ceritain dong dari awal nih. Bisa kesengsem bonsai itu tahun berapa? Terus kenapa kok sampai ketemu apem? Asik nih. Ya pertama kali kenal bonsai itu sebenarnya di wilayah Banyumas, kebetulan karena saya mencari nafkah di daerah Wangun. Oh, Banyumas ya. Itu mulai mulai bersinggungan dengan bonsai. Waktu itu baru pengenalan apa sih itu bonsai dan cara mendapatkannya itu, apakah harus beli atau harus bolang atau harus... Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2018 ya? Iya. Sampai memutuskan bahwa saya kepengen jadi pembudidaya bonsai.
Itu tahun berapa? Itu sekitar tahun 2019. Oh, 1 tahun ya? Iya, Kurang 1 tahun ya? dalam waktu 1 tahun itu mencari informasi, mencari ilmu dan sambang sini sana kemari untuk memastikan bahwa bermain bonsai itu bernilai positif atau negatif. Iya. Difinalkan bahwa di sini ada masa depan. Sehingga apa namanya? Sampai dari belum kenal sampai seneng sampai nih. Apem ini kalau menurut saya luar biasa karena nih. Ya Om nih. Ya. Tuh. Ini berapa ribu Om? Kurang lebih Om? Itu kalau terhitung sekitar ratusan ribu. Nah, inilah cikal bakal dari seorang Mas Rian memutuskan diri mendedikasikan hidupnya untuk menjadi seorang petani dan pembudidaya bonsai ya Om ya. Yang di depan saya kita ada ini ya, apa namanya ini? Anting putri ya Om. Iya. Tantangan yang terberat apa Om? Ketika jenengan dari hobi sampai memutuskan saya bergelut dengan bonsai untuk menjadi pembudidaya Om. Tantangan terberat adalah keluarga. Oh. Berkaitan dengan kebutuhan pokok yang utama, yang kedua waktu, yang ketiga itu tenaga dan pengorbanan. Di awal-awal ya? Awal-awal. Di awal-awal ya? Iya, untuk mencapai ke jenjang sekarang ya memang butuh perjuangan. Sampai sekarang akhirnya keluarga bisa nerima ya kan, sampai dengan mungkin karena ada hasil dari apem ini ya. Ya, hasil sebenarnya mengikuti Mas. Yang pertama itu silaturahmi. Setiap kali ada teman datang dari mana, dari Purwokerto, dari Cilacap, dari Purbalingga dan sebagainya, lah itu nanti bisa membuka bahwa bermain bonsai itu tidak di lingkup sendiri, melainkan banyak silaturahmi ya. Alhamdulillah saya ikut senang di sini karena Mas Rian ini sebagai praktisi bonsai yang dari nol, artinya dari nol itu dulunya sama sekali ya nggak punya kebayang sama nyemplung sekali ke bonsai, sampai sekarang ada beberapa tantangannya sudah dilewati yang sampai dengan hari ini muncullah apem. Jadi bagi saya sama-sama pemula nih, kalau saya pemula masih belajar sana sini, apem ini menjadi satu inspirasi, menjadi satu apa namanya ya, momentum ya. Mas Rian aja bisa. Mas Rian aja apa namanya bisa mencapai ke titik bahwa bonsai itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Why not? Stay tune ya teman-teman. Ini cikal bakal apa Om? Ini kan anting putring ya. Anting putri ini yang bibit, ini dia yang sudah semai, ini sudah anu. Nah, kita cerita bibit dulu. Bibit ini kan dia berawal dari bunga ya? Bunga. Nah, sampai dengan dia bisa dipanen berapa bulan dari bunga itu? Dari pengalaman jenengan Kalau ini? dari bunga sekitar 7 bulan. 7 bulan ya? Sampai berbuah, sampai proses, sampai dikemas sekitar 1 tahun, berarti 1 tahun sekali panen. 1 tahun sekali panen ya? Ya. Itu teman-teman. Dan yang luar biasanya, kalau saya tahu persis ya, kalau kita bicara masalah habitat atau endemiknya Unput gitu loh ya, sebelumnya bar kemana-mana, dia kan di daerah Riau ya, bukan baru ya Om. Yang notabene di sanalah habitat utama dari anting putri, yang sebetulnya anting putri itu nek cara wong Cilacapan daerah Celebokan ya Om. Ya. Celebokan kuwi apa bahasa Indonesia ya Om? Ya, bersanding dengan air lah. Nah, kuwi maksudnya. Nah, Mas Rian ini bisa menghasilkan ini. Jadi luar biasa. Makanya sampai dengan nih panen ya kan. Akhirnya karena dia sudah adaptasi ini di daerah pegunungan anu ya. Ini untuk membedakan kualitasnya ada Mas, kelas-kelasnya kayak gini Mas? Ada. Ini kelas apa yang kelas yang paling super yang mana Om? Yang paling super yang ini. Oh, kenapa dikatakan paling super Om dari pengalaman jenengan? Tuh, udah pasti berisi. Tuh, nih. Tuh, ya, tuh. Ini nanti kalau disemai jadi kayak gini ya Om? Iya. Tuh. Oh gitu ya. Jadi nanti dari anu tetap harus disortir ya, nggak semuanya ada isinya ya? Iya. Tuh teman-teman. Oh, prosesnya nanti dari panen dijemur sampai berapa hari Om sampai bisa dikemas kayak gini? Sekering mungkin. Oh. Kalau berbicara tentang hari, misalnya sehari setengah terang, setengah hujan ya berarti nggak full. Yang penting kering ya? Yang penting kering. Sekering mungkin. Sama halnya padi. Kayak gitu ya.
Ini langsung bisa siap semai ya. Bisa. Oh. Dan ini kalau teman-teman order bibitnya bisa ya Om ya? Insya Allah sementara bisa. Oh, nanti bisa. Nama Facebooknya apa Om? Rian Hidayat. Rian Hidayat. Ya nanti kalau mau japri inbox, nah ini bibitnya ini bisa ribuan, puluhan ribu. Oke teman-teman, jadi ini kita bicara bibit. Jadi nanti bisa order, bisa apa namanya, dan ini gampang ya Om, tinggal semai aja ya. Nah ini persemaiannya. Ini udah berapa bulan Om? Nih. Itu sekitar 4 bulan. Tuh, teman-teman 4 bulan. Nah, ini sampai menjadi apem. Ini fase berapa bulan Om? Dari Berapa tahun? Bulan pindah ke lahan sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun baru nanti kita, ini udah dia udah program ya. Iya. Ini kebetulan program di lahan. Ini? Iya. Bareng dengan bibit yang asli. Oh, jadi dulu Mas Rian itu mengawali hobi bonsai dan memutuskan untuk membudidaya itu dari bibit. Ini menjadi filosofi yang luar biasa, jadi nggak bisa lepas dari ini awal mula seneng hunting putri ya Om. Iya. Makanya sampai sekarang dipertahankan ini ya. Kebanyakan kan orang tetap meningkat, yang namanya manusia tetap manusiawi. Punya pohon satu kepengen dua, pengen tiga, pengen empat. Jadi pengen belajar secara Terus instan ya? bertahap itu manusiawi. Tapi kalau saya pribadi, pertama kali saya mengenal biji, saya tidak pernah meninggalkan biji. Terus ya dipertahankan. Terus. Makanya dalam satu pohon itu selalu menghasilkan ya Om. Insya Allah siap. Yang penting bunganya ya, Iya. terus itu ya. Oh, itu teman-teman, makanya nanti luar biasa. Jadi kalau pada hari ini saya mendapatkan satu pengalaman ya baru terkait tingkat kesabarannya Mas Rian mengolah biji dulu nih. Dapat biji disemai, sekarang bisa menghasilkan biji. Kembali ke biji. Kembali ke biji. Cakep. Cakep. Ya, populasi. Om, kalau di pada perbandingan populasi cangkok lah ya dengan ini biji, menurut jenengan gimana kalau dari endingnya ke pohon itu? Tergantung ke sesi ukuran Mas. Oh iya, Kita iya, mau iya. bikin ukuran apa? Pak, Iya. S, M, L Iya. gitu ya. Kalau dari ukuran ini yang saya perlihatkan ini kan dari ukuran mame. Mami, iya iya iya. Dari iya, biji ke mami. mame 2 tahun. 2 tahun. Nah, sementara kalau okulasi? Kalau okulasi saya praktekkan nanti bisa dilihat langsung dari kebun. Itu dari okulasi misal sebesar Stang motor stang lah. motor, Stang motor. untuk mencapai ke seperti ini sekitar 1 tahun lah kurang lebih. Sebetulnya nggak, selisihnya nggak banyak, nggak jauh ya, Nggak nggak jauh. banyak, nggak anu ya. Cuma Cuma kalau beda. dilihat dari perakaran, bagus mana Om? Nun sewu. Kalau perakaran ya Antara okulasi dengan ini apa relatif, tergantung pohonnya. tergantung penanganan. Oh, kembali betul Kembali ya. penanganan. Makanya train itu penting. Iya. Trainer itu penting. Ya. Penanganan. Kalau trainer orangnya, training itu prosesnya, ya kan? Ya. Tapi apapun itu ya memang di sini namanya apem itu ya proses ya Om ya. Proses Tuh teman-teman, berproses ya. Dan disinilah masa depan itu berproses. Mudah-mudahan aku ngoye juga ini lagi belajar ya, mudah-mudahan sukses selalu Om. Karena ada cita-cita di setiap petani bonsai atau bonsai yang luar biasa. Ada 2 sih ya. Fighter, kalau fighter dia jelas ya kan. Kalau sampai di meja panas tahu sendiri incarannya ya, apalagi kalau udah sampai kelas di atas ya, apalagi sampai bintang. Dengan kalau tadi saya ngobrol dengan Mas Rian itu proses dari nol ya, itu yang susah ya Om ya, karena kebayang lah segini aja 2 tahun lah pemaning kalau nyampe ke meja panas yang udah jadi. Maksudnya bukan apa-apa ya, pencapaian itu yang luar biasa. Dan sisi lain adalah pada finansial. Ini nggak semuanya menjadi koleksi sendiri, nggak semuanya menjadi di meja panas. Ada yang circle, ada yang circle itu ya tadi ya kolekdol ya Om. Ya. Kolekdol. Ya mudah-mudahan sukses ya Om ya. Ya. Dan nanti kita mudah-mudahan diberi kesempatan untuk main lah ke tempat apa namanya, tempat budidaya ya Om. Ada berapa Om? Tempat Sekitar
4 lokasi sedino ora bakal rampung. Oke lah teman-teman, jadi kali ini di atas meja panas ini sudah dihadapkan satu apem yang mantap-mantap yang luar biasa. Stay tune terus di channel Agung Goyek, kita lanjutkan obrolan bersama Mas Dian. Ayo. Oke sahabat Agung Goyek, kali ini kita lanjutin ya. Jadi pada pembahasan apem kali ini saya mau tanya lagi nih Om, sebuah fase ya yang harus dilalui ya dari sebuah apem supaya dia menjadi satu bakalan bonsai yang punya prospek bagus apa Om? Kalau menurut jenengan dari pengalaman jenengan ini. Pertama, kalau kita tergantung arahnya, jenjangnya mau kemana, mau ke kontes atau ke komersil. Iya, beda itu ya Om ya. Beda. Nah kalau ke kontes? Kalau ke kontes ya harus kita patuhi peraturan yang ada di kontes. Oh, spek kontes kayak Iya. apa? Oh, iya. Entah itu apa? Segi nilai-nilainya. Berarti tersendiri. kita tetap harus belajar kaidah kita bonsai yang ketika apem ini saya mau orbitkan ke kontes nih. Berarti ya memang harus paham dulu ya. Harus paham dulu. Supaya nanti nggak salah ya Om ya. Oh, kalau ke komersil? Ke komersil ya mungkin bisa dibilang asal rimbun bisa, terus yang penting kelihatan enak dipandang juga bisa. Karena ini kita aspek ke konsumen ya. Iya. Yang konsumen ya dia nggak begitu ribet ya. Iya. Tapi kalau ke kontes emang di situ ada segi-segi nilai tersendiri. Gitu. Ya. Jadi nilai ya. Dalam sebuah proses ini memang kita dari awal harus punya settingan gitu loh. Program ya Om ya, program. Nah, disinilah yang boleh dikatakan apem ini butuh proses belajar yang luar biasa. Jadi bagaimana nanam sampai dengan dia punya masa depan mau ke meja panas atau komersil. Tapi yang paling berat Om, antara komersil dengan ke konsepnya untuk di meja panas apa Om? Paling susah Ya meja panas ya? ke meja Kontes panas. ya? Ya. Karena di situ kan ada Sentuhan-sentuhan ya? sentuhan, ada kesabaran, Gitu ya. butuh perjuangan. Iya. Oke sahabat Agung Goyek, kita lanjutin. Kita masih menikmati apemnya Mas Rian. Mas Rian, aku ajarin nih cara bikin apem. Anting putri mentek-mentek, bahasa Indonesia mentek-mentek apa, cari nanti di Google. Om, berarti kalau kamu bikin apem ini berawal dari sini terus kita semai. Nah dari sini ke sini berapa lama dan fase apa yang harus kita perhatikan supaya apem ini cakep? Pertama, pantauan. Oh, pantau ya. Kita pantau, kita kontrol. Pokoknya kita selektif lah dalam hal satu langkah demi langkah tetap kita selektif. Yang paling penting adalah ketika kita sudah mencapai ke fase akan diangkat, itu kita benar-benar memperhatikan bahwa itu sudah layak. Kalau masih layak, tidak perlu di lahan atau di ground, kita pindahkan di media yang cukup. Itu aja. Jadi tetap dari proses ini sampai segede ini dikawal terus ya? Ya, tetap dipantau. Dipantau ya. Ukurannya, akarnya, perantingan dan segala macamnya ya. Mengantisipasi terjadinya over. Oh, yang dimaksud over apa Om contohnya Om? Maksudnya apa ini? Misalnya pembesaran cabang atau pembesaran akar. Oh, kita nanti bicara proporsionalnya sebuah bonsai sih ya. Kaidahnya gitu. Karena kita kaitannya arahnya ke jenjang kontes yang mempunyai kriteria dan penilaian itu. Tentu ya. Makanya tetap walaupun apem ya, yang kalau kita biarkan ngelos pun jadi bisa ya Om. Tapi ya resiko ya. Resiko ya tinggi ya. Tetap harus ada touch, ya, sentuhan-sentuhan magic ya. Jadi Mas Rian ini sudah melampaui batasan-batasan dari itu sampai dengan bisa bikin apa? Cakep. Cuma ini mungkin kita hari ini ngobrol di sore ini kita ngobrol. Nanti detailnya mungkin
lebih enaknya kita langsung grebek ke TKP supaya nanti gambaran-gambaran tadi fase ini lebih detail. Jadi stay tune terus di channel